Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Ibu Bupati, Kepala Daerah tingkat 2 Bekasi, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan TPQ An-Nur At-Tanzil, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala usahanya, terima kasih atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia melalui pendidikan membaca Al-Quran yang baik dan tepat. Ini yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang tepat dan benar. Tadi sudah kita saksikan seluruhnya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus TPQ An-Nur At-Tanzil atas segala pengorbanannya. Selalu saya titik beratkan pengorbanan. Sebab apa? Karena saya yakin tidak ada satu keinginan, tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik ini terwujud bukan hadiah dari Belanda, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud karena kita tebus dengan pengorbanan, dengan aliran darah, dengan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak yang jadi yatim, berapa jiwa yang jadi korban untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengorbanan. Maka saya tekankan, dengan pengorbanan inilah terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, umat Islam terbesar jasanya, umat Islam yang paling besar sahamnya, umat Islam yang paling besar andilnya dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau pemerintah ingin tahu sejauh mana bantuan pengorbanan umat Islam untuk negara, persilakan pemerintah
adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud bukan kuburan umum. Persilakan Ibu Bupati sensus Taman Pahlawan di Bekasi, sensus Taman Pahlawan di Kerawang. Setiap kota kabupaten pasti ada taman pahlawannya. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan taman pahlawan. Masuki setiap taman pahlawan, lalu ditanya agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 95% lebih adalah darahnya umat Islam untuk mewujudkan NKRI ini. Ini supaya disadari bahwa umat Islam yang paling banyak sahamnya. Maka kalau RT-nya beragama Islam wajar, kalau RT-nya kafir tidak wajar, kalau RW-nya Islam wajar, RW kafir tidak wajar, bupati Islam wajar, bupati kafir tidak wajar, gubernur Islam wajar, gubernur kafir tidak wajar. Betul atau tidak? Ya persilakan, itu cuman wajar saja, bukan tidak boleh, wajar. Saya bicara wajar. Umpama ada gubernur yang bukan muslim ya nggak apa-apa, tapi yang wajar saja. Lah ini saham kita cukup besar Pak dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Agama Islam diturunkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung tersebar. Tersebarnya Islam, jayanya Islam, besarnya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala pengorbanannya. Bukan pengorbanan harta saja, justru mereka mempersiapkan dengan pengorbanan jiwanya. Itulah sebabnya Islam jadi besar, Islam jadi jaya. Maka umat Islam Cibitung, kau jangan mimpi Islam akan jaya, kau jangan mimpi Islam akan besar kalau tidak diperjuangkan oleh umat Islam. Oleh sebab itu umat Islam Cibitung, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Tinggal kau pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Kalau tidak mau berkorban, siap-siaplah kau untuk jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Maka usikum wa iyaya binafsi biwattaqwallah. Mari umat Islam kita berkorban agar kita tidak jadi korban. Alhamdulillah kita hidup dalam negara yang aman, tidak negara perang. Orang Cibitung tidak usah berkorban jiwa, cukup berkorban harta untuk membesarkan Islam. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Lah ya, maaf Bu ya, Bu maaf ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin. Lah, tahu ikan asin nggak Ibu? Matanya dipanggil, Ibu matanya dipanggil, ya cuman 3 orang tadi yang nyaut. Bu, baru nyaring takut dikatakan ikan asin. Bu, tadi pagi Ibu sholat subuh enggak Bu? Alhamdulillah.
ketika sholat subuh ibu baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Pernahkah ibu terpikir apakah anak saya nanti masih kunut seperti saya? Apakah ibu terpikir apakah cucu saya nanti masih baca kunut seperti saya, atau anak dan cucunya sudah menjadi makhluk lain? Betul atau tidak? Sudah menjadi makhluk lain yang tidak baca kunut. Kita alhamdulillah makhluk yang baca kunut. Bapak-bapak ketika sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Pernahkah bapak terpikir apakah anak saya nanti seperti saya sujud kepada Allah, atau anak saya dan cucu saya naudzubillah sudah menjadi makhluk lain yang tidak sujud kepada Allah? Ini yang harus dipikirkan oleh kita saat ini. Bukan hanya berpikir dirinya sendiri, berpikir untuk menyelamatkan anak kita dari api neraka. Alhamdulillah dengan adanya Yayasan At-Tanzil ini, Yayasan An-Nur ini sudah membantu bapak dan ibu untuk menyelamatkan anaknya. Bisa baca Quran dengan fasih, bisa baca ayat kursi dengan fasih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bacaannya persis, masya Allah. Ini yang menjadi pikiran bapak dan menjadi pikiran ibu. Ketika Nabi Yakub mau sakaratil maut, itu ditulis di Quran. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub mau sakaratil maut, rasanya berat untuk menghembuskan napasnya? Apa yang diberati Nabi Yakub? Apakah Nabi Yakub takut anaknya tidak makan? Tidak. Apakah Nabi Yakub takut anaknya tidak punya pekerjaan? Tidak. Apakah Nabi Yakub takut anaknya tidak punya rumah? Tidak. Apa yang ditakutkan Yakub? Kira-kira anak saya nanti akan menyembah apa setelah saya meninggal dunia? Kemudian Nabi Yakub memberikan pertanyaan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apakah yang akan kalian sembah nanti setelah saya meninggal dunia? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Menjawab anaknya dengan kompak, wahai ayahku, kami akan tetap menyembah Tuhan ayahku, Tuhannya bapak-bapak kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilaha wahida, Allah yang Maha Esa. Baru Nabi Yakub sakaratul maut, Pak, rela dengan jawaban anaknya. Lah pemikiran Nabi Yakub itu mau saya pindahkan sama pemikiran ibu, pemikiran bapak sekarang ini. Anak kita alhamdulillah masih baca sholawat, mengadakan peringatan maulid, mengadakan Isra Mi'raj, baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kemudian marhabanan, menghormati kelahiran Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaika, dan seterusnya. Apakah bapak pernah berpikir apakah anak saya nanti masih baca sholawat seperti saya? Apakah anak saya nanti marhabanan seperti saya?
atau nanti sudah menjadi makhluk lain? Ini yang harus menjadi tekanan kita sekarang ini. Maka selamatkan anak kita. Mari semuanya kita berkorban untuk menghidupkan agama Bu, pernahkah ibu marut kelapa? Salah jawabannya. Tiap hari marut kelapa kok pernah gitu lah. Kalau saya tanya, Bu, pernahkah ibu ke Surabaya? Pernah, Pak Kiai. Kalau marut kelapa saya kira tiap hari, Bu. Masa pernah, Bu? Yang benar apa jawabannya? Sering. Pernahkah ibu marut kelapa? Lulus. Karena jawabannya dikasih tahu. Betul, Bu. Kalau saya tanya sama ibu, Bu, siapa yang nanam kelapa? Barangkali ibu menjawab, Pak Kiai, yang nanam kelapa sudah di kuburan. Kalau begitu ibu makan kelapanya orang kuburan. Yang nanam tidak merasakan santannya, Bu. Yang nanam tidak merasakan kelapanya, sudah berada di liang kubur. Justru yang tidak menanam yang menikmati kelapanya. Betul apa tidak? Bapak-bapak, bapak-bapak, loh, rupanya ikan asin juga rupanya. Bapak-bapak, pernahkah bapak minum es dengan kelapa muda? Lulus. Karena jawabannya tinggal nyontek. Kalau saya tanya sama bapak, siapa Pak yang nanam kelapa? Aduh, Pak Kiai, sudah di kuburan, Pak Kiai. Kalau begitu bapak-bapak menikmati kelapanya orang kuburan. Dia yang menanam sudah terlentang di kuburan, tidak merasakan nikmatnya buah kelapa yang muda itu. Justru yang tidak menanam yang menikmati. Mari kita ambil pelajaran. Saya tidak melarang bapak makan jasa orang lain. Saya tidak melarang ibu makan jasa orang lain. Cuman yang saya minta, jangan hanya pandai makan jasa, tapi harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau menikmati apa yang dikerjakan oleh orang kuburan. Kalau mereka sudah berjasa kepada kita, kita harus berjasa pula untuk bangsa dan negara. Betul atau tidak? Yang berjasa negara ini, yang berjasa kepada negara ini bukan Sukron Makmun, tapi pahlawan-pahlawan yang ada di Taman Pahlawan itu, Pak, yang berjasa. Ibu jadi bupati, jadi gubernur, ini kena jasanya orang kuburan. Betul apa tidak? Sukron Makmun jadi kiai karena jasanya Rasulullah, jasanya para sahabat, jasanya ulama-ulama sebelum kita. Jadi kita jangan hanya pandai makan jasa, tapi mari kita berjasa. Maka Pak, kepada seluruhnya para ulama, para kiai, para pejabat pemerintah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kau menjadi pejabat sudah cukup nikmat. Itu karena pahlawan kita yang di kuburan. Betul apa tidak? Ini kadang-kadang dia tidak sadar. Sudah jadi pejabat, digaji oleh rakyat, gajinya sampai 40 juta 1 bulan, Pak. Itu menteri itu. Dan DPR yang duduk di pusat itu gajinya 40 juta setiap bulan, masih ngerampok duit rakyat. Subhanallah. Saya tidak bilang korupsi, terlalu halus korupsi itu. Mungkin ada orang yang nggak ngerti korupsi itu. Kalau rampok kan paham semua, toh Bu? Paham semua kan?
sudah gajinya sebulan 40 juta, kok yo tego kata orang Jawa, masih ngerampok duitnya rakyat. Coba Pak Kiai, satu proyek KTP KTP elektronik, satu proyek di antara sekian ribu proyek, ternyata masih dirampok, Bu, sehingga terlambat pembibikan KPT untuk rakyat. Dirampoknya nggak kepalang tanggung, Bu, 2,3 triliun. Subhanallah. Ibu tahu nggak 1 triliun, Bu? Hah? Ya Allah, tahu saja tidak, bagaimana punya, Bu? Saya yang tahu kagak punya, apalagi yang nggak tahu. Kalau 1 juta tahu kan, Bu? 10 juta, 100 juta, 1000 juta. Nah, 1000 juta itu namanya 1 miliar, Bu. Baru 1 miliar tuh 1000 juta, 10.000 juta, 100.000 juta, 1.000.000 juta. Nah, 1.000.000 juta itu namanya, Pak, 1 triliun, Pak. Ini satu proyek elektronik KTP ini yang dirampok 2,3 triliun. Seandainya dibelikan cendol, kira-kira dapat berapa ya? Ya kita rakyat kecil kan yang dipikirkan cendol. Kalau seandainya dibelikan cendol, barangkali seluruh rakyat sekecamatan Cibitung tidak usah minum, langsung berenang di tengah-tengah cendol. Banjir cendol. Lah ini saudara, maka saya ingatkan, jangan hanya pandai jasa, makan jasa, tapi mari kita berjasa di tengah-tengah masyarakat ini. Bu, cinta nggak kepada Islam? Kok enggak jawab semua? Cinta nggak kepada Islam? Bapak-bapak, cinta nggak kepada Islam? Saya pinjem kata-kata anak muda. Kata anak muda, bukan kata saya. Kata anak muda, cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Betul? Kata siapa? Kata siapa? Kata Kiai. Saya pinjem kata-kata anak muda. Cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu. Ibu cinta nggak kepada Islam? Tanya pada dirinya, berapa persen kekayaan ibu yang sudah ibu berikan kepada Islam? Berapa persen yang diberikan kepada masjid? Berapa persen yang diberikan majelis taklim? Berapa persen yang diberikan majelis zikir? Berapa persen yang disumbangkan kepada Yayasan An-Nur? Tanya. Kalau tidak ada, berarti cintanya cinta omong. Bapak bilang cinta sama Islam, tanya sama dirinya, berapa persen kekayaannya yang sudah diberikan untuk Islam? Berapa persen tenaganya untuk Islam? Berapa persen pikirannya setiap hari yang memikirkan Islam? Pernahkah ibu memikirkan Islam? Pernahkah bapak memikirkan Islam? Berapa persen otak kita yang kita pergunakan untuk Islam? Berapa persen tenaga kita yang kita buang untuk Islam? Berapa persen kekayaan kita yang kita buang untuk Islam? Tanpa pengorbanan, jangan bilang cinta sama Islam, omong kosong. Rasulullah membuktikan kecintaan pada Islam.
Siti Khadijah membuktikan kecintaannya, semua kekayaan untuk Islam. Sayyidina Abu Bakar semua kekayaannya untuk Islam. Subhanallah, subhanallah. Karena pengorbanan orang sebelum kita, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita tidak jadi korban sekarang ini karena pengorbanan orang sebelum kita. Sekarang kita dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak kita. Untuk siapa kita berkorban? Untuk cucu kita, supaya anak kita, cucu kita menjadi makhluk seperti kita, makhluk yang sujud kepada Allah, makhluk yang beragama Islam, Islamnya ahli sunnah wal jamaah. Lah ini yang kita jaga, ini yang kita perlukan. Maka saya merasa bangga dengan adanya wisuda dari anak-anak kita tadi, dengan dievaluasi di depan umum. Alhamdulillah, alangkah bangganya orang tuanya. Kira-kira bayarannya berapa, Bu? Nggak tahu ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah ada yayasan An-Nur. Ibaratkan mobil, alhamdulillah mobilnya ada. Betul? Apa mobil tua, apa mobil muda, saya nggak tahu kayak apa gedungnya. Yang jelas alhamdulillah mobil ada, supir ada, penumpang ada. Ya tadi itu penumpang-penumpangnya yang sudah lulus itu. Pernahkah ibu berpikir, pernahkah bapak berpikir, mobil ada, supir ada, penumpang ada, pernahkah bapak berpikir kira-kira bensinnya ada enggak? Kira-kira bensinnya ada enggak? Taruh bensinnya ada. Pernah ibu berpikir kira-kira supirnya ngopi apa tidak sebelum berangkat? Sarapan apa tidak supir-supirnya? Kalau pagi-pagi supir belum sarapan, belum ngopi, salah-salah bawa penumpang nabrak di jalanan nanti, Bu. Betul atau tidak? Inilah ini yang saya maksud, pikirkan. Kalau sudah ada yayasan, ada musola, ada majelis taklim, ada majelis zikir, ada madrasah ibtidaiyah, ada pondok pesantren, ada masjid, siapkan. Saya harus berkorban. Saya cinta Islam. Sekian persen kekayaan saya pergunakan untuk Islam. Nanti saya mau mati untuk beramal jariah. Nah ini yang saya ajak. Sebenarnya Bu, jangan macam-macam, Bu. Saya pidato setengah mati, di belakang nunduk ke bawah, tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati, Bu. Ibu tidur setengah mati, Syukran Makmun pidato setengah. Ya. Lah ini saya tanamkan, Bu, keyakinan ini, Bu. Tidak usah ibu misalnya ngambil kekayaannya. Tiap hari ibu saya yakin pasti ke pasar. Betul? Belanja. Tolong, Bu, kalau ada sisanya dari ke pasar, sisa 5.000, saya mau belanja, bawa duit katakan 50.000, mau belanja sayur, mau belanja daging misalnya, pulang ada sisa 5.000, kumpulkan, Bu, 5.000 kali 7 hari 35.000, Bu. Betul apa tidak? Enggak ngambil kekayaan ibu. 35.000 titipkan sama suaminya. Pak, ini hari Jumat, Pak, tolong saya titip 35.000, letakkan di masjid. Bapaknya jangan curang, dititipin duit 30.000 diberikan rokok lagi, kurang aja. Ini nggak benar. Saya tidak minta kekayaan Bapak, asal Bapak hari Jumat berhenti merokok. Setiap Jumat pagi, ini hari Jumat saya berhenti merokok. Uang rokok saya akan saya kasihkan masjid hari ini 15.000, tambah istrinya 35.000, 50.000 tiap masuk masjid. Kira-kira masjidnya hebat nggak kira-kira ya?
Hebat gak masjid kira-kira? Masuk masjid mau mengeluarkan duitnya, di sakunya dicari duit yang paling kecil. Bapak-bapak, kalau kau masuk masjid kau keluarkan duit 2.000 yang kau masukkan ke tromol, itu penghinaan terhadap agamamu, menghina Islam. Bukan kau merasa bangga duit 2.000 kau masukkan ke tromol merasa bangga. Bodoh, kau menghina agamamu sendiri. Bukan marah, ngasih tahu. Betul atau tidak, Bu? Pergi ke kebun binatang saja, ke Ragunan mungkin sudah bayar 15.000 atau 10.000, 25.000. Masya Allah, masuk Ragunan 25.000 cuma untuk melihat mukanya monyet. Loh, ya ke sana mau melihat apa, saudara? Ya monyet, ya gajah yang sebangsanya. Masuk masjid, seorang ulama berkhutbah Jumat, khutbahnya mantap lagi, bisa tahiyatul masjid, i'tikaf di masjid, qobliyatul Jum'ah, dengarkan khotib, sholat Jumat, sholat lagi bagiyatul Jum'ah, ngeluarkan duit 2.000. Penghinaan terhadap surga itu, Bu. Ragunan saja 25.000, masa surga 2.000? Mana otak dipakai? Umat Islam pakai otak kau itu, pakai otak untuk agamanya. Keragunan saja 25.000, surga 2.000. Mana otak dipakai? Maaf, Bu, maaf, Pak, saya berani karena saya yakin yang ada di sini saya yang paling tua, Bu. Kalau ibu ditanya orang siapa penceramah paling tua di negara kesatuan Republik Indonesia ini, jawab, Bu, Syukron Makmun. Pasti bener, Bu, nggak ada lagi di Jakarta. Maka karena tuanya saya, mungkin bukan ilmunya, karena tuanya, maka para habaib di Jakarta, Bu, para ulama di Jakarta itu nodong saya, Bu, supaya saya jadi ketua umum Forum Ulama dan Habaib Jakarta, karena tuanya, Bu. Tapi kira-kira kelihatannya tua apa muda, Bu? Jangan macam-macam jawabanmu itu. Yang bilang tua, terima kasih, itu yang benar. Yang bilang muda, jelas naksir saya orang itu. Ya, itu perempuan yang mata keranjang. Iya, Kiai, saya pernah pidato, Kiai, dengan ustadzah pidato, saya duduk, laki-laki dikritik habis-habisan. Pada saya duduk di situ, gadis-gadis, hati-hati kau dengan laki-laki zaman sekarang. Saya tersinggung berat, Bu. Loh, saya laki-laki zaman sekarang. Apa dikira saya laki-laki zaman Pajajaran, zaman Majapahit? Tidak. Laki-laki zaman sekarang pandai merayu, tidak bertanggung jawab, laki-laki buaya, sudah segala macam. Begitu saya dipanggil suruh naik ke panggung, Kiai, saya berpikir dilawan apa tidak, dilawan apa tidak ustazah ini, dilawan apa tidak, dilawan apa tidak, tidak. Loh, saya sadar saya laki-laki, masa mau melawan nenek-nenek? Pak Syukron menang, melawan siapa? Nenek-nenek, ya tidak bergengsi. Mendingan saya tidak, saya lawan, saya dukung. Hati-hati ya, saya dukung. Memang betul, laki-laki zaman sekarang, laki-laki pandai merayu, tidak bertanggung jawab, laki-laki buaya. Maka gadis-gadis hati-hati kau,
Kalau kau ada laki-laki tersenyum, kau jangan gampang-gampang tersenyum, salah-salah kena senyuman buaya. Nah, dihabisin laki-laki. Saya tidak melawan, Bu, malah saya dukung. Pidato ustazah tadi benar, memang laki-laki zaman sekarang seperti itu. Cuman saya minta pertanggungan jawab kepada kaum ibu. Kalau sudah tahu laki-laki mata keranjang, mengapa ibu-ibu mau dikeranjangin? Loh, betul nggak, Gey? Betul nggak? Kalau sudah tahu mata keranjang, jangan mau dikeranjangin. Ada perusahaan keranjang yang dikeranjangin mau, tambah maju perusahaan keranjang, laku. Betul atau tidak? Ya, sudah, itu urusan mata keranjang lah. Nah, saudara-saudara, maka saya tanamkan, mari kita ini berani mandiri. Mari kita Islam kita hidupkan dengan kesadaran kita. Alhamdulillah umat Islam walaupun tidak termasuk golongan atas kekayaannya, tapi alhamdulillah umat Islam jumlahnya banyak. Dengan jumlah yang banyak ini merupakan satu kekuatan. Walaupun satu lidi kalau dikumpulkan kemudian kita ikat yang kuat, kotoran apapun saja akan bersih kalau kita kuat jadi satu. Dan Allah akan meridhoi umat Islam yang jadi satu ini. Terbukti kemarin di DKI itu, karena umat Islam bersatu, walaupun Ahok dengan segala kekuatan yang ada, di belakangnya itu bukan orang tak berduit. Di belakang Ahok itu insya Allah orang yang berduit. Duit tidak dihitung oleh dia, tapi karena umat Islam waktu itu bersatu dengan keyakinan membela agama Allah, akhirnya alhamdulillah Ahok kalahnya kalah telak lagi. Di semua tempat tidak ada yang menang. Jakarta Utara kalah, Selatan kalah, Tengah kalah, Timur kalah, Pulau Seribu kalah. Masya Allah, di luar dugaan kita. Saya menyangka walaupun menang ya menang 3% lah, 4% lah. Ternyata menangnya Masya Allah. Karena apa? Umat Islam bersatu. Umat Islam sadar waktu itu kalau Qurannya mau dihina. Oleh sebab itu bangkitlah umat Islam. Allah menangkan umat Islam di DKI itu. Ini karena kita bersatu. Kalau orang Cibitung yang mengaku dirinya Islam, hari Jumat berhenti merokok untuk Islam. Ibu kelebihan belanjanya celengin setiap minggu untuk Islam. Pergi majelis taklim bawa duit, pergi majelis zikir bawa duit, masuk masjid bawa duit, malam ini juga bawa duit. Bawa duit enggak? Misalnya pasti Islam itu hidup. Maka saya kasih penjelasan, berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban mau apa? Lah disinilah saya berikan kata pendahuluan. Yayasan An-Nur hidup atau tidak hidup, maju atau tidak maju, tergantung pada umat Islam di sekitarnya. Kalau kepeduliannya tinggi, ini An-Nur yang mendidik anak-anak kita. Persilakan sekolah SMP di luar, persilakan sekolah SD di luar, tapi nanti jam 1 suruh masuk ke An-Nur semuanya untuk belajar Al-Quran, belajar agama. Kalau perlu bikinkan asrama di An-Nur ini. Anak bapak, anak ibu sekolahnya di luar persilakan. SMP negeri persilakan. Jam 1 pulang ke pondok. Nanti di pondok diajar agama, diajar sholat berjamaah. Nanti jam setengah 9 sampai setengah 11 belajar untuk besok pagi di SMP, di SMA. Masya Allah, subuh bangun sholat berjamaah. Ini semuanya mari kita agamakan semua kehidupan kita.
kita agamakan rumah tangga kita, kita agamakan ekonomi kita, kita agamakan pergaulan kita, kita agamakan dalam bermasyarakat. Jangan lupa, mari kita agamakan dalam berpolitik, mengagamakan politik yang kita sekian tahun diakali. Kiai tidak usah berpolitik, politik kotor. Kiai cukup tahlilan di masjid, marhabanan di masjid, bungkus berkat, pulang, selesai. Apakah Islam cuman itu? Ya itu termasuk Islam. Malah kalau bagi kiai berkat itu penting, Bu. Iya, berkat bagi, kalau bukan kiai saya nggak ikut bicara loh. Kalau kiai itu penting berkat itu, karena kalau saya pulang ketok pintu, tok keluar istri saya, dari mana Pak? Peringatan Maulid, mana berkatnya? Nggak ada. Kalau cuma nggak ada diem, nggak apa-apa. Masa Maulid nggak ada berkatnya? Barangkali mampir ya di rumah yang lain, ya goncang stabilitas keamanan ini. Tapi kalau kiai datang ke rumahnya, dari mana Pak? Maulid, nih berkat, aman, tanda bukti ada. Maka kalau saya tidak kasih berkat, mampir saya di toko, beli kongguan 2 biji, beli pisang 2 sisir, karena nggak dikasih berkat, tenteng saya. Ketok pintu, tok, assalamualaikum. Dari mana Maulid? Nih berkatnya. Padahal beli saya ini. Dalam rangka menjaga stabilitas. Ya, nih, wah rupanya panitia bingung ini. Ya, sudah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Insya Allah Alfamart buka 24 jam. Saya bawa duit, nggak apa-apa. Nggak usah sibuk karena berkat, nggak usah. Saya bisa mengerti. Dikasih berkat, alhamdulillah. Tidak berkat, saya beli sendiri. Demi stabilitas, demi stabilitas. Iya Bu, Islam itu kita diakalin oleh mereka. Kiai jangan berpolitik, saya saja yang berpolitik. Betul apa tidak? Kiai dilarang berpolitik supaya apa? Supaya tidak ada kesempatan nyolong. Maka saya bilang, hai para ulama Indonesia, saatnya kau sekarang mengagamakan politik, tapi jangan mempolitikkan agama. Betul? Mari kita, gara-gara politik dipisah dengan Islam, akhirnya politisi-politisi kita banyak yang tidak sopan. Betul apa tidak? Tidak berakhlak, tidak bermoral, sogok menyogok, suap menyuap, ngerampok duit rakyat. Itu gara-gara agama tidak dicampur dengan politik. Agama campur dengan politik, politik dengan agama tidak bisa dipisah. Kalau ingin jadi pemimpin yang jujur, bagaimana Kiai? Betul, betul. Mengagamakan politik, mengagamakan rumah tangga, mengagamakan bermasyarakat, mengagamakan ekonomi. Kalau ekonominya diagamakan Kiai, insya Allah ekonominya berakhlak. Al-bai'ul mabruk ma laisa fihi ghisyun. Jual beli yang diberkahi oleh Allah, jual beli yang tidak ada di dalamnya tipu-tipuan. Jujur, jangan ngurangin timbangan. Wailul lil mutaffifin. Itu semua Islam diatur semuanya ekonomi. Buktinya sekarang ini Kiai, semua mendirikan bank syariah. Sampai banknya Cina, BCA pun membuka bank syariah. Semua buka bank syariah. Mandiri bank syariah, BCA bank syariah, BRI bank syariah, BNI bank syariah. Itu kalau membuktikan Islam itu mengatur ekonomi, mengislamkan ekonomi dengan bank syariah. Pasar-pasar kita islamkan semua, supaya tidak ngurangin timbangan, supaya jujur dalam perdagangan. Mari kita islamkan semua kehidupan kita, rumah tangga kita islamkan.
bermasyarakat kita Islamkan, berekonomi kita Islamkan, berpolitik kita Islamkan. Mari kita mengagamakan politik, supaya politisi-politisi kita, politisi-politisi yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, politisi yang bermoral, politisi yang berakhlak, maka kita agamakan politik ini. Bagaimana Kiai? Tapi jangan mempolitikkan agama. Nah, sudah agamanya tidak, politiknya tidak diagamakan, malah agama yang dipolitikkan. Karena Syukuran Makmun dicalonkan bupati atau dijadikan gubernur, kiai-kiai saya ajak umroh. Ini umroh politik kiai, insya Allah tidak sah. Kiai berpikir dong, jangan mau diajak umroh. Dari mana duitnya? Dan apa maksudnya? Ini namanya mempolitik agama. Jahat. Karena Syukuran Makmun dicalonkan gubernur, merabot masjid semua diumrohkan. Ini namanya mempolitikkan agama. Jahat. Maka saya nggak pernah mau diajak begitu-begituan Pak Kiai. Kalau mau setelah pemilu kalah, ya nggak diajak. Kalau menang barangkali bersyukur kan. Lah iya, ini banyak sekali yang mempolitikkan agama, tidak pernah sholat. Begitu mau pemilu mengadakan sholat subuh keliling, sebelumnya nggak pernah subuhan. Gara-gara dicalonkan bupati, dicalonkan gubernur, dijadikan presiden, lalu mengadakan subuhan keliling. Ini namanya mempolitisi agama. Jangan agama dipolitikkan, tapi politiknya diagamakan, sehingga menjadi politik yang sehat, politik yang jujur, politik yang beriman kepada Allah. Gara-gara politik dipisah dengan agama, agama dipisah dengan politik, apa yang terjadi sekarang ini? Banyak politisi-politisi kita yang tidak sopan, tidak bermoral, tidak berakhlak, sudah digaji oleh rakyat 40 juta, masih ngerampok duit rakyat. Kurang apa? Bukan marah, ngasih tahu. Iya, karena saya ini sudah kesel, Bu. Saya hidup bersama Mek ini, Bu, sudah 54 tahun. Pagi sore hanya ini kawan saya. Tiap hari, belum pernah satu hari saya tidak pegang Mek begini. Sudah 54 tahun, Kiai. Lalu keadaan bangsa kayak begini, apa enggak sedih saya ini? Lah inilah saudara-saudara, maka mari udhulu fisilmi kafah, masuklah kau kepada Islam secara menyeluruh. Jangan sholatnya saja yang Islam, jangan puasanya saja yang Islam, jangan hajinya saja yang Islam. Mari kita Islamkan semua. Dari rumah tangga kita Islamkan, WC kita Islamkan, dapur kita Islamkan, tempat tidur kita Islamkan, bermasyarakat kita Islamkan, berekonomi kita Islamkan, berpolitik kita Islamkan. Bagaimana? Mantap. Lah iya, ini kewajiban saya. Jangan masuk separuh-separuh, cuman sholatnya yang Islam. Buka tokonya kafir, ngurangin timbangan, berarti tokonya tidak Islam, pasarnya tidak Islam. Mari kita Islam semua, kita Islamkan semua kehidupan kita Islamkan, rumah tangga kita Islamkan, mulai dari WC sampai kamar tamu kita Islamkan semua, bertetangga kita Islamkan, bertetangga secara Islam, walaupun berbeda suku, berbeda agama. Mari kita hidup satu masyarakat dengan penuh toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, antar umat beragama, rukun damai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Bagaimana? Banyak sekarang tokoh-tokoh Islam, semua agama sama, semua agama benar. Kalau kiai murtad, kalau
profesor murtad. Inna dina indallahil, agama yang kita yang hanya agama Islam. Tapi mari kita ikuti tuntunan Allah. Kita hidup di permukaan bumi dengan saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmi. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah pada selain Allah, karena dia akan menghina Allah, timbullah permusuhan. Mari kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir. Bagaimana Kiai? Ya, kadang-kadang Kiai takut ngomong begini nih, takut dikatakan tidak toleransi. Bedakan. Beberapa minggu yang lalu, mungkin setengah bulan yang lalu, saya langsung dengan Bapak Presiden, muka dengan muka berhadapan dengan saya, dengan Pak Jokowi, saya katakan apa yang mesti saya katakan sebagai kiai. Pertama kali saya bilang sama beliau, tolong Bapak Presiden, semua masalah bangsa ini diselesaikan dengan keadilan, diselesaikan dengan kebenaran, dengan yang hak, diselesaikan tanpa tebang pilih. Jangan persoalan bangsa diselesaikan dengan transaksi politik, Indonesia akan hancur. Kalau persoalan bangsa diselesaikan dengan transaksi politik, ini yang akan jadi bola. Pada saat politiknya sama, bola ditenggelamkan. Pada saat politiknya berbeda, bola ditimbulkan, sehingga masalah bangsa tidak selesai-selesai di Indonesia ini. Betul apa tidak? Saya katakan depan beliau, tentang toleransi antar umat beragama, saya katakan dengan tegas, secara hukum Allah, mari kita hidup rukun, hidup damai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Betul? Nah ini saudara, supaya kita itu damai, rukun, tapi jangan jadi orang munafik. Betul apa tidak? Nah ini saatnya sekarang Kiai, kita Islamkan semua. Sampai politik kita Islamkan, mengagamakan politik, jangan mempolitikkan agama. Mengagamakan politik kewajiban kita Kiai, untuk membentuk politisi-politisi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Agama ini akan mencuci segala barang yang kotor Kiai. Bagaimana celana kita mau bersih kalau tidak mau bertemu dengan sabun? Bagaimana baju kita akan bersih kalau tidak mau ketemu dengan sabun? Agama ini sebagai sabun yang akan mencuci segala yang kotor. Politik kita cuci dengan agama. Ekonomi kita cuci dengan agama. Pergaulan kita cuci dengan agama. Rumah tangga kita cuci dengan agama. Insya Allah dunia akan aman. Nah inilah saudara-saudara, ini saya belum pidato Isra Mi'raj Kiai, baru pembukaan ini. Loh. Betul kan? Loh, kan saya diundang Isra Mi'raj kan? Iya. Ini belum Isra Mi'rajnya nih Bu. Baru pendahuluan Bu. Terus apa tidak? Terus apa tidak? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Ini gara-gara liberalisme dan demokrasi, masa kiai disuruh-suruh? Bu, kalau ibu ditanya orang Bu, jangan langsung menjawab Bu, lihat dulu yang nanya itu siapa gitu loh. Kalau yang nanya tukang sapu, terus sapu lagi. Kalau yang nanya tukang pacul Bu, dipacul lagi nggak ke sana? Iya pacul lagi terus. Nah kalau yang nanya ibu bupati, yang nanya Pak Lurah, yang nanya kiai, itu jawabannya jangan disamakan Bu dengan tukang sapu Bu. Kalau ibu ditanya kiai Bu, gini jawabannya Bu, terus apa tidak terserah Pak Kiai gitu Bu. Terus apa tidak? Saya paham Bu, mau bilang terus nyuruh-nyuruh kiai.
Mau bilang terserah Pak Sukron berhenti. Kan begitu kan? Kan begitu kan Bu? Iya, sengerti saya. Alhamdulillah Bu, malam ini giliran saya jadi kuli Bu, giliran panitia jadi majikan. Betul apa tidak? Loh, saya kesini kan disuruh Kiai, cuman karena saya Kiai, panitianya sopan, enggaknya langsung nyuruh, Pak Kiai mohon kalau sekiranya ada waktu, kami mohon Pak Kiai untuk hadir ke Cibitung. Hatinya nyuruh, cuman bahasanya halus. Iya, saya dulu diajar syair oleh guru saya dari Mesir. An-nasulin nasi min batwin bahadiratin ba'dun liba'din wa illam yasuru khodamu. Manusia terhadap manusia yang di kota dan yang di desa, merasa atau tidak merasa, semuanya kuli. Orang desa kulinya orang kota. Betul? Merasa enggak? Tanam ikan, tanam sayur, tanam buah-buahan, begitu dipetik, dipikul ke kota, kelihatannya orang desa, kayak kulinya orang kota, kulinya orang desa. Ada nggak orang kotanya? Hah? Ya saya ini. Loh, saya orang mana Bu? Karena pakai sarung begini dikira orang kampung, karena nggak pakai celana. Orang kota ini, Jakarta Selatan, di Jakarta saya. Orang kota kulinya orang desa. Orang kota datangkan motor, datangkan televisi, datangkan alat-alat listrik, datangkan kain-kain baik yang dari luar negeri, dijual di kota, dibeli oleh orang desa. Orang kota kulinya orang desa, orang desa kulinya orang kota, semuanya termasuk. Ayo. Ragu-ragu dia mau ngomong, takut kualat. Iya, semuanya kuli Bu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu Bu. Bu, panci ada kupingnya enggak Bu? Berapa? Penggorengan ada kupingnya enggak Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak Bu? Berapa? Persis sama. Loh, mau marah Ibu? Kan Ibu yang jawab tadi. Saya kan cuma ngikutin. Sama Bu? Oh, tidak sama Pak Kiai. Kalau kuping panci pakai untuk pegangan, betul? Kuping penggorengan untuk pegangan. Kalau kuping saya Pak Kiai untuk mendengarkan nasihat, betul? Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan nasihat, berarti sama dengan kuping. Alhamdulillah sadar. Kuping orang apa kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Kalau kuping orang saya teruskan Pak Kiai. Kalau kuping panci saya berhenti Pak Kiai. Untuk apa pidato di depan kuping-kuping panci? Betul atau tidak Bu? Nah, itu tadi saya mau khotimai untuk mandirinya umat Islam, supaya umat Islam ini menghidupkan Islam. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam? Itu pertanyaannya. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Mari kita hidupkan Islam dengan percaya pada diri kita sendiri, dengan pengorbanan kita. Ibu Bupati membantu, alhamdulillah. Ibu Bupati tidak membantu, Islam jalan terus. Begitu Bu mestinya. Kenapa? Ibu Bupati banyak urusan, mengaspal jalan, bikin jembatan dan lain-lainnya. Kita jangan mengganggu. Mari kita menjadi anak yang baik. Bangun rumah tidak minta sama orang tua, dengan modal sendiri. Ya Bu ya. Lah ini yang saya harapkan supaya begitu Bu. Maksud saya muqaddimah ini. Nah, karena saya diundang Isra dan Mi'raj, dan tadi sudah dibaca ayatnya oleh qori kita, subhanalladzi asra bi 'abdihi.
Tidak ada satu peristiwa yang Allah memakai tasbih. Cerita Nabi Nuh dengan banjirnya, Allah tidak pakai tasbih. Cerita Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud yang dolim, tidak pakai tasbih. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita perang Badar, cerita perang Uhud, penuh peristiwa. Tapi tidak ada yang Allah pakai subhanallah, kecuali peristiwa Isra Mi'raj. Baru Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir yang tidak mau percaya kepada Isra Mi'raj. Mengapa orang kafir tidak percaya? Karena tidak percaya kepada Allah. Isra Mi'raj jangan diukur dengan otaknya manusia. Sekali lagi, Isra Mi'raj jangan diukur dengan otaknya manusia. Isra Mi'raj itu diukur dengan kekuasaan Allah. Ukurannya kekuasaan Allah. Kalau itu kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Allah yang maha kuasa. Isra Mi'raj bagi Allah kecil. Coba ibu dan bapak pikirkan, sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Belum pernah terjadi tabrakan, dan semuanya tepat waktu. Bulan Sabit jadi bulan purnama, kembali bulan Sabit, sudah sekian miliar tahun, tidak pernah keliru. Mengapa? Yang mengatur Allah. Matahari berputar sudah sekian miliar tahun, semuanya tepat waktu. Kalau dikatakan maghrib jam 6 kurang 5 menit, mesti matahari jam 6 kurang 5 menit terbenam. 1 menit pun tidak pernah terlambat. Mengapa? Yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pernah orang Bekasi, orang apa sini? Apa pernah orang Cibitung suatu ketika puasa Ramadan jam 5:30 sudah siap dengan bukanya, nasi ada, sayur asem ada, ikan asin yang matanya melotot dipanggil nggak nyaut ada, cendolnya ada, minuman tersiap. Lalu malaikat Jibril turun dari langit bawa pengumuman kepada umat Islam di Cibitung. Umat Islam di Cibitung berhubung di langit ada kerusakan teknis, maka matahari diundur 3 jam lagi. Pernah terjadi? Pernah terjadi. Kalau kita tahu kekuasaan Allah yang sedemikian rupa, mengatur sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun teratur dengan kekuasaannya. Isra Mi'raj diukur dengan kekuasaan Allah, hanya memindah Nabi dari Mekah Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh, bagi Allah kecil, tidak ada artinya bagi Allah. Maka Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak manusia, tidak bahkan sampai otaknya, tapi diukur dengan kekuasaan Allah. Cuman jarang kita itu melihat kekuasaan Allah. Coba ibu lihat pohon kelapa, Bu, tingginya 15 meter, Bu. Di atas kelapa ada buah 50, Bu. Berarti di atas ada air 50 liter, Bu. Air yang di atas itu bagaimana diisinya? Dari akar naik. Setiap kelapa satu titik tiap hari diisi sampai penuh, Bu. Ketika Allah menaikkan air dari akar ke atas kelapa, pakai sanyo apa pakai dragon, Bu? Hah? Pakai kekuasaan. Loh, kalau itu yang memberangkatkan Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis langit ketujuh, nggak ada masalah. Kita yakin. Oleh sebab itu maha suci Allah dari perkataan orang-orang yang tidak beriman kepada Isra Mi'raj. Mengapa Allah mengadakan Isra Mi'raj? Di antara riwayatnya
pada tahun itu disebut tahun berduka cita. Mengapa berduka cita? Karena istri tercintanya Siti Khadijah wafat, Bu. Disusul oleh pamannya Abu Thalib yang melindungi dia dari orang kafir Quraisy, wafat juga, Bu. Rasulullah sedih. Ya tentu sedih bukan berarti tidak terima pada qada qadarnya Allah. Sedih karena sayang sama istri, sedih karena sayang sama paman. Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian kecil daripada kekuasaannya untuk membangkitkan semangat kembali. Rasulullah yang semangat supaya tambah semangat, Allah perlihatkan sebagian kecil kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepada hamba saya yang bernama Muhammad sebagian kecil daripada kekuasaan saya. Nah, ini Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang kita ambil dari Isra Mi'raj? Kita kembali baca kitab Dardir. Di situ dijelaskan sebelum Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi iman, diisi hikmah, diisi tabah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah waktu itu hatinya kotor? Jawabannya tidak. Apa Rasulullah hatinya imannya lemah? Jawabannya tidak. Apakah Rasulullah tabahnya lemah? Tidak. Mengapa oleh malaikat Jibril dicuci, dibersihkan, diisi iman, padahal imannya kuat, hatinya bersih, untuk dijadikan suri teladan kepada orang Cibitung. Hai orang Cibitung, baca Isra Mi'raj, lihat nabimu sebelum mengadakan perjalanan jauh, isi dulu hatinya dengan iman, bersihkan hatinya supaya dalam perjalanan selamat. Betul apa tidak? Itu sebagai pelajaran orang-orang Cibitung. Rasulullah hatinya bersih, imannya kuat, hanya untuk dijadikan suri teladan. Maka orang Cibitung, kalau kau mau pergi ke Semarang, persiapkan duitmu. Tidak kurang pentingnya orang Cibitung, siapkan imanmu. Jalan ke Semarang banyak setan dan iblisnya. Orang Cibitung, kalau kau mau ke Singapura, siapkan dolarnya. Tidak kurang pentingnya orang Cibitung, siapkan imanmu, siapkan takwamu kepada Allah. Perjalanan ke Singapura banyak setannya. Ya, saya pengalaman, Kiai. Saya paling tidak 1 tahun 3 kali berada di Singapura pidato. Begitu saya datang di lapangan terbang disambut, dimasukkan ke hotel yang bintang 5. Nah, hotel bintang 5 itu karena yang bikin syaratnya Yahudi. Walaupun di Bekasi kalau sudah bintang 5 mesti ada mesin namanya pijet. Nah, itu syaratnya bintang 5, Kiai. Harus ada pijet. Nah, kadang-kadang asar datang membawa kartu, tulisannya bagus, gambarnya bagus, Bu. Ditulis jaga kesehatan Anda. Wah, kami siap untuk memijat selama 24 jam. Gambarnya perempuan setengah telanjang. Hubungi telepon nomor sekian sampai 5 nomor. Saya tidur di hotel sendirian, keluarga tidak ada, dolar di saku saya ada, telepon di depan mata saya ada. Seandainya saya tidak bawa iman, tidak bawa takwa kepada Allah, kira-kira apa yang terjadi di Singapura? Tidak usah dijawab, cukup direnungkan saja. Betul? Lah disinilah belajar sama Isra Mi'raj. Malam ini jangan kita cerita Rasulullah dibedah. Mari umat Islam seluruhnya malam ini kita bedah. Yang mau jadi ustaz, bedah dadanya, bersihkan hatinya, kuatkan imannya, kuatkan takwanya. Insya Allah selamat jadi ustaz, selamat hidupnya. Mau jadi kiai, belah dadanya, bersihkan hatinya, kuatkan imannya. Insya Allah jadi bupati, jadi kiai, tidak
tidak mudah tergoda oleh wanita dan duit. Aman. Mau jadi pejabat, ketua RT, ketua RW, menjadi lurah, camat, bupati, sampai gubernur, sampai presiden, malam ini belah dadamu. Belah dadamu. Bersihkan hatimu. Kuatkan imanmu. Sehingga jadi presiden tidak gagal, jadi gubernur tidak gagal, jadi bupati tidak gagal. Banyak bupati gagal, banyak gubernur gagal masuk penjara. Betul atau tidak? Puluhan gubernur yang masuk penjara, ratusan bupati masuk penjara. Mudah-mudahan ibu kita termasuk yang selamat oleh Allah SWT. Mana? Tidak datang. Oh, mewakili. Ya, mudah-mudahan sampaikan sama ibu, kata Pak Supron, mudah-mudahan termasuk ibu bupati yang selamat. Jadi bupati ingin bahagia dengan istrinya, tahu-tahu harus masuk penjara. Kasihan kan bu ya? Kasihan apa tidak? Berapa gubernur yang masuk penjara karena tidak belajar sama Isra Mi'raj? Sebelum jadi gubernur, sebelum jadi bupati, sebelum jadi RT, RW, lurah, kiai, ustaz. Belah dadamu, bersihkan hatimu, kuatkan imanmu, insya Allah akan selamat perjalanan hidupmu. Nah, ini di Isra Mi'raj dibuktikan bu. Begitu selesai dibersihkan, disiapkan buruknya dengan malaikat Jibril berangkat. Dia menghambat, menghalang-halangi pertama iblis bu. Muhammad stop, jangan terus Muhammad. Rasulullah lanjut. Siapa itu Jibril? Itu Ifrit Rasulullah. Seandainya engkau menoleh Rasulullah, umatmu di Cibitung akan tergoda oleh iblis. Alhamdulillah kau tidak noleh Rasulullah. Rasul tidak noleh pun orang Cibitung sudah tergoda oleh iblis. Seandainya Rasul noleh, barangkali sudah jadi iblis. Naudzubillah. Ini cerita Isra Mi'raj, baca lagi. Mengapa kok tidak dibaca? Ulang-ulang, jangan bosan. Ini penting untuk senjata hidup kita. Bawa iman, selamat dari godaan setan. Seorang wali min auliyaillah bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa setan-setan di akhir zaman kok tidak ada yang tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia? Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, banyak setan-setan yang berupa manusia untuk menggoda manusia. Mengapa di akhir zaman kok tidak? Ibrahim bin Adam menjawab, setan-setan di akhir zaman sudah tidak perlu lagi berupa manusia. Mengapa? Karena manusianya sudah melebihi setan, khususnya perempuan. Apa? Mau marah? Mau demo? Hah? Saya kan bilang perempuan, bukan ibu kan? Perempuan tuh di Malang ada, di Bandung ada bu. Mengapa ibu tersinggung? Saya bilang perempuan, bukan ibu. Tapi ibu pasti perempuan. Perempuan belum tentu ibu. Betul apa tidak? Tapi ibu pasti perempuan. Ayam binatang, tapi binatang belum tentu ayam. Maka jangan tersinggung ibu itu. Kalau tersinggung berarti iya. 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 Lah buktinya sekarang, lihat di televisi. Perempuan pakaiannya, betul atau tidak? Saya yang heran pemerintah. Mengapa kok dibiarkan perempuan berpakaian begitu di televisi? Tidak sopan, membuka aurat. Betul apa tidak? Maka setan di akhir zaman sudah tidak perlu lagi berupa manusia, karena manusianya sudah melebihi setan. Hai perempuan, tolong jawab pertanyaan saya. Hai perempuan, bukan ibu. Hai perempuan, mengapa kau pakai celana pendek di tengah-tengah kota? Kau perlihatkan pahanya di depan laki-laki. Kau buka auratnya, kau buka dadamu.
kau buka mukamu, kau perlihatkan semua tubuhmu di depan laki-laki. Apa maksudmu berbuat dan apa mau berbuat? Jawab. Apa maunya? Itulah setan-setan yang menggoda, Bu. Maka tidak perlu lagi setan berupa manusia, Kiai. Kiainya sudah melebihi setan. Saya kalau pulang malam, Bu, dari Tanjung Priok, Bu, menuju kepada Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Bu, lewat Jatinegara jalur bawah, Bu, yang banyak jual bunga-bunga begini nih di tepi jalan. Mobil lewat dia tidak mau tahu apa mobil kiai apa mobil jenderal, nggak mau tahu. Asal ada mobil dia maju ke tengah jalan, Bu, berani betul, Bu. Om di stop, Bu. Kadang-kadang supir saya ngerem mendadak, Bu. Saya yang setengah tidur terpaksa mata saya terbuka, Bu. Apa di depan saya? Hah? Apa di depan saya? Perempuan setengah telanjang. Saya sudah tidak mau melihat, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, maklum orang tidur melek sudah ada di depan kita. Mau menghindarkan bagaimana, Bu? Cuman saya terbayang, ini betul kata seorang wali Ibrahim bin Adham. Untuk apa manusia berupa setan, setannya sudah melebihi manusia. Ini terjadi semua, Bu. Selamat karena iman. Rasulullah berangkat lagi, Bu, dihadang lagi, Bu, oleh seorang wanita yang cantik, berpakaian emas berlian, Bu. Muhammad, stop, berhenti Muhammad. Rasul tidak noleh, langsung. Kalau Bapak kira-kira noleh nggak, Pak? Kalau Bapak noleh nggak kira-kira, Pak? Barangkali bukan noleh, kalau tidak dipanggil malah manggil. Rasul tidak noleh. Siapa itu? Jibril. Itu gambaran dunia Rasulullah. Seandainya engkau noleh Rasulullah, umatmu di Cibitung akan tergoda oleh harta, oleh duit, akan jadi umat yang mata duitan. Rasul tidak noleh pun, di antara kita ada yang mata duitan. Seandainya Rasul noleh, kira-kira kita menjadi mata apa? Ini semuanya diceritakan dalam Isra Mi'raj. Apa yang dihadapi Rasulullah dihadapi oleh umatnya. Pertama kali menghadapi setan dan iblis, yang kedua menghadapi harta kekayaan. Yang ini rata-rata tidak lulus, Bu. Dan ini yang ditakuti Rasulullah, Bu. Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftau alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti, kalau Allah sudah membukakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga nanti kata Rasul, dunia akan menjadi cantik, dunia akan menjadi indah. Cibitung sekarang, Bu, bukan Cibitung 50 tahun yang lalu, Bu. Bekasi sekarang bukan Bekasi 50 tahun yang lalu, Bu. Yang ditempati Ibu ini dulu tempat jin buang anak, Bu. Sekarang menjadi kota yang indah. Betul atau tidak? Ini yang ditakuti Rasulullah, Bu. Dan ini sekarang terjadi, Bu. Di Isra Mi'raj terjadi. Dan ini menjadi kenyataan. Padahal Rasul bersabdanya 1400 tahun yang lalu. Ini yang ditakuti Rasulullah. Dan nanti pikiran umatku akan berubah. Yang dulu hidupnya pakai ukuran agama, nanti kalau sudah terjadi ilmu teknologi ini, maka umatku akan berubah. Segala kehidupan bukan diukur dengan agama, tapi diukur dengan duit. Dan sekarang terjadi, Bu. Betul apa tidak? Cari duit, ukurannya duit, asal dapat duit. Halal haram tidak peduli, ngurangin timbangan tidak peduli, riba tidak peduli, sogok menyogok tidak peduli, suap menyuap tidak peduli, merampok duit rakyat tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak ada urusan. Betul? Terjadi sekarang ini, Pak. Bagaimana kita tidak sedih?
mencari mantu. Bu, bu, bu. Kalau tamunya yang datang ke Cibitung pakai sepeda ontel, tahu sepeda ontel? Kemudian sepedanya diparkir miring ke pagar karena nggak ada tongkatnya. Ibunya datang sama bapaknya, Pak, barangkali tamu nanyain anak perawan kita, Pak. Jawab saja, Pak, sudah ada jodohnya walaupun belum ada. Mengapa? Karena yang datang pakai sepeda. Kalau yang datang bawa Avanza baru, Innova baru, ibu cepat datang sama suaminya. Pak, barangkali tamu nanyain anak perawan kita, Pak. Terima, Pak. Kaya, Pak. Nanti kita ke Bekasi tidak naik angkot, Pak. Naik mobil mantu. Nanti rumah kita dibangun, Pak. Mantu kita kaya, itu mobil baru. Padahal mobil rental itu. Hah? Hati-hati, Bu. Nah, hati-hati. Lah ini sekarang lalu diukur semuanya dengan duit. Bu, bu, bapak-bapak yang di luar, bapak-bapak, siap. Dengarkan, kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah, yang semata-mata karena kekayaannya, berarti bapak dan ibu ridho, rela, tega anak perawannya dibakar di api neraka karena kedua orang tua yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Saya ulang sekali lagi, takut ada kuping-kuping yang kelewatan. Betul atau tidak? Pasang kuping. Kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah, yang semata-mata karena kekayaannya, berarti bapak dan ibu ridho, rela anak perawannya dibakar di api neraka karena kedua orang tua yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Apa terlalu kasar? Terlalu kasar, Pak. Kalau bapak bilang Pak Sukron kasar, terima kasih, Pak. Kalau ibu bilang Pak Sukron Makmun kasar, terima kasih, Bu. Memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ibu makhluk apa? Hah? Yang merasa makhluk halus, tolong balik ke kuburan sana. Bapak makhluk apa? Bapak makhluk apa? Makhluk kasar. Ibu makhluk? Sukron Makmun makhluk? Sama-sama kasarnya, kasar-kasaran biar paham. Enggak kasar-kasaran, enggak paham, halus-halusan. Ini yang terjadi, Bu. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu terjadi sekarang, Bu. Sampai milih pemimpin, dasarnya duit. Kalau saya keliling pemilihan umum, Bu, siapa Pak yang mau dipilih? Rata-rata jawaban rakyat, Pak Kiai, pokoknya Pak Sukron, siapa yang ngasih duit saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Subhanallah. Maka saya tidak heran, Pak, kalau kita punya pemimpin maling. Kenapa? Ketika mau jadi pemimpin dia nyebarkan duit. Begitu jadi pemimpin tentu ingin balik modal, betul atau tidak? Supaya modalnya kembali, duit rakyat dirampok. Hai rakyat, pilihlah pemimpin yang jujur, walaupun tidak bagi-bagi duit, insya Allah rakyat akan sejahtera. Pilihlah pemimpin yang amanah, biar tidak bagi-bagi duit. Kalau pemimpinmu amanah, insya Allah rakyat yang makmur. Betul? Dari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan untuk membentuk citranya. Itu pemimpin-pemimpin munafik. Pilih pemimpin yang cerdas, fakona.
Mengapa milih pemimpin yang cerdas? Karena pemimpin gunanya untuk menyelesaikan kesulitan rakyatnya. Rakyatnya sulit. Kalau pemimpinnya cerdas, insya Allah rakyat lepas dari kesulitan. Rakyatnya sulit, pemimpinnya tidak bisa menyelesaikan kesulitan rakyat, berarti pemimpinnya bodoh. Faul, PA, apa lagi? Cari pemimpin sidik amanat tabligh fatona. Ini garisnya agama, bukan yang bagi-bagi duit. Maka nanti bu, kalau tidak ada pemilihan umum, ada partai-partai politik yang bagi-bagi sembako, ambil sembakonya, ambil duitnya, partainya jangan dipilih, biar kapok menipu rakyat setiap 5 tahun. Cerdas. Dikibulin dengan mie 3 bungkus, beras 3 kilo. Duitnya berapa? Hah? Berapa duitnya? Ya belum tahu, nggak tahu. Ya paling 25.000, 50.000. Itu untuk ngakalin rakyat itu, supaya dipilih. Ini semuanya penipuan politik. Nah, disinilah Rasulullah menggambarkan Isra Mi'raj itu. Lah ini panjang bu. Isra Mi'raj itu ceritanya panjang bu. Kalau diteruskan nggak kuat saya bu. Ya, sebabnya belum film sinetronnya bu. Sepanjang jalan Rasulullah diperlihatkan film sinetron. Ada orang makan daging mentah, daging busuk. Di sampingnya ada daging yang bagus. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah. Sudah punya istri yang sah di rumah. Dia main dengan perempuan di warung-warung. Itulah menimbulkan penyakit busuk dagingnya. Dan itu penyakit 7 keturunan tidak hilang bu. Naudzubillah. Maka laki-laki kau jangan main-main dengan perempuan di warung-warung. Nanti kena penyakit pulang ke rumahnya kau kumpul dengan istrimu. Istrimu kena anaknya kena cucumu kena cucumu kena Ini dalam Isra Mi'raj sudah ada. Maka jauhi perzinahan dan pelacuran ini. Pemerintah ingin menyelamatkan anak bangsa ini dari penyakit cuman pemerintah salah. Apa salahnya? Membagi-bagi kondom. Pemerintah kondom di India gagal, kondom di Amerika Serikat gagal. Kalau pemerintah ingin menyelamatkan anak bangsa dari penyakit yang terkutuk, jangan bagi-bagi kondom, tidak ada gunanya. Apa yang perlu dikatakan? Tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia, baru selamat. Betul? Ya saya kritik dan saya berani untuk meluruskan pemerintah, betul atau tidak? Kadang-kadang pemerintah ingin menyelamatkan anak bangsa dari minuman keras. Lalu yang yang diperiksa di rahasia warung-warung kecil yang ada di kampung-kampung. Saya ketawa. Itu kerjaan sia-sia pemerintah, nggak ada gunanya merahasia warung kecil dari minuman keras. Kalau pemerintah memang sudah setuju dengan para ulama, selamatkan anak muda dari minuman keras, bukan merahasia warung-warung kecil. Pemerintah tutup pabrik minuman keras di seluruh Indonesia. Betul? Apa arti warung dirazia Kiai? Pabriknya 24 jam membuat minuman keras dan sahamnya yang punya pemerintah lagi. Tahu saya bahwa pemerintah itu mempunyai saham di pabrik minuman keras. Pura-pura memberantas minuman keras, munafik. Kesel saya ini. Ya masa kesel nggak boleh? Ya kesel bu. Iya, karena saya ini sudah merasa, ya sudah tua begini bu. Bonus saya umur sudah Masya Allah. Tahu umur saya bu, 77.
77 Bu. Apa? Sudah, nggak usah naksir saya. Sudah terlambat. Kalau kau mau naksir 30 tahun yang lalu, mungkin saya kawin kau. Sudah 77, tinggal nunggu kuburan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Iya, untuk membela agama Allah. Ini kadang-kadang pemerintah itu setengah-setengah. Mau memberantas minuman keras, tapi pabriknya di Gunting Pita Peresmian pabrik minuman keras. Ini nggak lucu pemerintah, nggak lucu. Kok begitu? Kalau pemerintah sudah yakin bahwa minuman keras membahayakan anak muda, semua pabrik minuman keras tutup. Baru warung kecil nggak ada, betul tidak Bu? Ya kalau pabriknya terus. Nah disinilah di Isra Mi'raj diceritakan macam-macam. Ada semua film sinetronnya itu. Film sinetronnya digambarkan oleh Allah semuanya Bu. Masya Allah. Saya ngundangnya cuma 1 malam. Mesti yang ngundang saya itu 3 malam Bu. Malam ini diurit bersambung gitu Bu. Film sinetron bersambung. Mengapa kiai tak bersambung? Hah? Besok ulang lagi. Insya Allah kalau 3 malam selesai Bu. Dari awal kitab Dardir sampai selesai, sampai Rasulullah turun dari langit. Nah yang terpenting Bu, di samping cerita-cerita tadi Bu, intinya sholat 5 waktu Bu. Ya, kalau sholatnya bagus Bu, insya Allah akhlaknya bagus Bu. Masa tidak percaya kepada Quran? Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Ada orang bilang di kampung saya Pak Kiai rajin sholat tapi masih nyolong ayam. Dijawab oleh ustadznya, alhamdulillah sudah sholat masih nyolong ayam. Kalau tidak sholat nyolong kerbau. Itu jawaban nggak bener ya. Yang bener sholatnya yang tidak bener. Sholatnya masih sholatnya burung bio. Tahu burung bio Bu? Saya punya 2 Bu. Satunya Allahu Akbar, satunya Assalamualaikum. Tapi dia nggak ngerti apa Allahu Akbar, nggak ngerti. Assalamualaikum dia nggak ngerti. Ini umat Islam di Indonesia sholatnya masih sholatnya burung bio. Bagaimana akan membekas? Oh yang dibaca dia nggak paham kok Bu. Fatihahnya nggak paham, baca Qurannya nggak paham, sujudnya nggak paham, tahiyatnya nggak paham. Bagaimana sholat ini akan membentuk akhlak Bu? Kalau ingin bentuk akhlak, sholatnya yang khusyuk. Semua apa yang dikatakan dalam sholat, ibu tahu maknanya, tahu artinya. Pelajari dulu. Lalu semua yang khusyuk. Baru insya Allah sholat semacam itu yang akan membentuk akhlakul karimah. Saya kira cukup sekian saja. Saya menunggu bapak-bapak di luar itu supaya gelisah, ibu-ibu supaya gelisah gitu. Berdiri pergi gitu Bu. Bapak itu yang di pojok-pojok tuh berdiri pergi itu. Saya nunggu gelisahnya bapak dan ibu. Ternyata rata-rata tidak gelisah. Ya lama-lama saya sendiri yang gelisah. Benar nggak gelisah pidato 2 jam berdiri Bu. 2 jam ini Bu. Enak aja. Nah. Sudah nggak usah Bu. Disuruh lagi minum, mau saya disuruh. Kalau saya harus minum sendiri. Memang saya orang sakit. Nggak bakalan menang kok bicara dengan saya itu. Mesti saya bisa menjawab. Ngomong apa saja mesti saya jawab. Yang saya ngomong 52 tahun Bu. Tahu liku-likunya itu. Nah saya kira dari saya cukup sekian saja Bu ya. Kalau masih kurang ngundang lagi. Ya inilah dari saya. Tapi kalau ngundang sampai bulan Ramadan sudah nggak ada Bu. Sudah saya tutup sampai bulan Ramadan. Saya hari Jumat tanggal 28 barangkali saya baru balik dari Kalimantan Barat. Hari Jumat sore saya kembali dari Kalimantan Barat. Insya Allah hari Minggu puasa Bu. Jadi sudah saya tutup, sudah penuh semua tiap malam. Malah ini saya kalau ada orang Cikarang itu
Tuhan itu orang Cikarang habis pidato ketemuin saya. Soalnya besok subuh saya Isra Mi'raj lagi, Bu. Di Cikarang. Saya lihat, wah, ini yang ngatur jadwal ini kok malamnya di Cibitung, subuh besok Isra Mi'raj di Cikarang. Saya pikir pulang salah, nggak pulang salah. Iya kan? Mau pulang mau bermalam di rumah siapa saya ini? Nggak sempat konsultasi. Mau pulang ke Jakarta ya PP, masuk pintu keluar lagi, berangkat lagi. Betul apa tidak? Jadi serba salah ini. Ya sudahlah, urusan nanti, apa tidur di tepi jalan, apa tidur di mobil, apa tidur di Cikarang, ya belum tahu saya. Tapi saya pikir kalau saya kembali ya cuman PP, masuk rumah keluar rumah. Kalau nggak PP ya nggak keburu. Nah, kalau saya bermalam, saya tidak konsultasi baik dengan yang di sini maupun dengan yang di Cikarang. Saya bilang sama supir saya, udahlah, bagaimana takdir Allah nanti, masa nggak bisa tidur, kata saya. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan yayasan ini An-Nur benar-benar menjadi tempat mendidik anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada orang tua, insya Allah menjadi ahli surga. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.